apa ini? Tukang becak ya, jadi orang yang bertugas untuk mengantarkan orang atau barang ya dari satu tempat ke tempat lain, ya kurang lebih satu kecamatan lah areanya kalau tukang becak lah ya. Kalau satu kabupaten terlalu jauh sebenarnya. Ini profesi driver ya, sepertinya tukang becak saja sekarang berubah. Ini saya contohkan. Jadi kan Gojek kan, ini Gojek atau Gokar kan seperti ini. Jadi driver saja sudah berubah. Kompetensinya berbeda tidak berbeda jelas, namanya driver ini Gojek ya berarti harus bisa naik motor atau kendaraan bermotor, kemudian dia bisa pakai aplikasi itu kan, udah itu dua skill ya, dua keterampilan yang harus dimiliki tukang becak kalau mau upgrade menjadi Gojek, driver Gojek. Jadi kalau tukang becak hanya sehat, punya kuat lah ya, kuat itu tidak cukup. Dia juga sekarang harus bisa naik motor, bisa pakai HP gitu. Nah ini berubah, karena berubah maka tahun 2002 itu, ini 2002 juga udah lama sekali ya, udah 20 tahun yang lalu ya, berarti nanti bentar lagi juga berubah. Ini seperti ini nih, technology not sufficient, maksudnya adalah seiring perkembangan zaman, teknologi terutama ya, maka tadi literasi and numeracy skill itu tidak cukup ya, bisa baca, pinter IPS, pinter IPA banyak, terus bisa berhitung, bisa mengukur, bisa mengukur dengan rumus fisika, itu tidak cukup ya, tidak cukup karena perkembangan teknologi. Lagi pula sekarang kan misal kalau dulu era saya saja kan, dulu saya waktu SD sudah ada kalkulator kan, tapi belum ada Google era saya ya. Jadi anak yang ranking 1 misalnya, yang paling pintar ya, paling cerdas, itu kan banyak punya ini ya, bisa menghafalkan banyak ini ya, materi ya. Contoh kalau yang IPS kan banyak hafalannya. IPS ya, perang Antasari, Pangeran Antasari perang tahun berapa kan, seperti itu IPS. IPA klorofil itu apa, terus bahasa Indonesia puisi, yang dimaksud puisi ini apa. Nah itu kan siapa yang paham dan hafal itu kan bisa ini jadi yang paling pintar kan. Tetapi sekarang dengan adanya Google, apakah itu penting? Tidak terlalu penting, karena orang yang mungkin di situ siswa yang paling malas belajar, yang sulit 6.000 misalnya, itu kan besar ya, bisa menggunakan kalkulator. Jadi kalau hanya sekedar kalau bisa hitungannya kuat atau hafalannya kuat, sekarang tidak terlalu signifikan karena sudah tergantikan dengan mesin. Tidak harus bisa hafal semuanya, tidak perlu, untuk apa, biarkan menghafal Google. Tapi paham ya, harus paham ya. Kalau hafalan tidak harus hafal. Seperti itu. Sekarang pun saya jadi dosen yang mengajar mahasiswa, belum tentu saya lebih pintar dari kalian, tidak kan? Mungkin pengetahuannya lebih banyak kalian, bisa jadi kan? Apalagi kalian kan lebih banyak megang HP, main Google kan, pengetahuannya lebih banyak. Ada hal-hal yang saya belum tahu, kalian sudah tahu, bisa jadi seperti itu ya. Maka kemudian dirumuskan lagi ternyata 4CS ya. CS-nya itu maksudnya plural ya, banyak. 4C karena C-nya banyak jadi S ya, forces gitu kan. Oke, nah itu jadi sekarang bukan literasi dan numerasi lagi, tapi 4C atau C. Untuk jadi sukses di era sekarang ya. Nah, terus 4CS itu apa sih? Nah, ini 4CS itu creativity, critical thinking, communication and collaboration. Jadi ini kunci sukses untuk siswa, untuk siapapun ya. Dia harus punya kreativitas, bisa berpikir kritis, komunikasi yang bagus, dan bisa berkolaborasi ya. Itu mahasiswa sama juga, harus 4C juga. Jadi mahasiswa itu akan sukses insya Allah ya. Ini secara teori ya, hitung-hitungannya adalah dia kreatif, bisa berpikir kritis, bisa berkomunikasi dengan baik, dan bisa berkolaborasi. Sebenarnya ada hal lain ya, tetapi
tidak akan saya sampaikan di sini. Jadi tadi yang tahun 2002 itu, ini maaf saya kembali yang ini, yang poin kedua, the Partnership for 21st Century Skills P21 itu seminar juga ya, kumpulan ya dari business community, education leaders, and policy makers, itu dari pemerintah, dari perusahaan, dan juga dari pendidikan, dari non government juga. Itu seminar di sini di the Partnership for 21st Century Skill kemudian menghasilkan 4C ini, dan ada yang lain tetapi tidak akan saya bahas ya, karena ini kan seminarnya 4C, saya bahas 4C-nya saja. Jadi kalau nanti ada yang bergumam, loh emang hanya dengan 4C itu kunci sukses? Iya, sebenarnya ada yang lain tetapi tidak akan saya sampaikan di sini. Saya partnya saja bagian dari rumusan tadi dan 4C. Oke, sekarang mari kita bahas C ini ya. Ini nanti ini ya akan interaktif setelah ini. Oke. Jadi apa itu kreativitas? Intinya itu kan dari kata create ya. Itu mencipta atau menemukan. Mencipta sebenarnya mencipta ya. Create itu mencipta. Mencipta itu kan berarti kan membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada ya. Gitu. Nah, kalau tadi dengan tadi memang kan itu di dalam otak sebagian besar orang kalau pemandangan ya gunung seperti itu kan. Kenapa sih pemandangan terus Anda tidak menciptakan sesuatu ide baru? Bisa kan pemandangan di situ pantai ya kan, atau hutan, atau pemandangan kota juga boleh, atau pemandangan kampus juga boleh kan. Nah, itu namanya mencipta hal baru. Jadi kreatif. Nah, itu dengan tes singkat seperti itu mungkin bisa berarti kita harus lebih kreatif lagi nih dalam dalam beberapa hal ya kan. Karena dalam menggambar ternyata belum terlalu kreatif ya. Tuh, seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa kita hal baru itu berarti disebut kreatif. Menemukan ide baru ya. Kemudian outside the box itu ya tadi, kalau pemandangan memang di dalam, kalau secara lumrahnya mesti pada gambar seperti itu, tengah-tengahnya ada matahari ya. Kalau ternyata ada yang buat gunung, bukan gunung lah, di luar, itu berarti outside the box ya, itu di luar yang umum lah. Dan saya kan juga tidak melarang kan, saya kan tidak mengatakan gambarnya pemandangan gunung kembar kemudian tengahnya ada mataharinya, tidak kan, gitu kan. Jadi artinya bebas sebenarnya bagi jiwa-jiwa yang kreatif, maka akan menggambar yang lain. Kemudian bisa melihat perspektif lain maksudnya kalau menurut kita seperti ini, menurut orang berbeda loh. Nah, menurut orang satunya dengan yang dua juga berbeda. Nah, kalau bisa melihat perspektif lain itu berarti kreatif. Maaf. Oke, ini. Nah, ini Bapak Ibu guru ya di sini, dan atau calon Bapak Ibu guru di sini harus kreatif dulu sebelum nanti bisa mendidik siswanya menjadi kreatif. Artinya rangsang ya anak-anak untuk berpikir lain daripada yang lain. Ya bahasa kasarnya ada yang nyeleneh gitu, bisa nyeleneh atau eksentrik, asal masih dalam hal yang positif tidak apa-apa. Jadi bukan berarti umumnya orang tua ingin anaknya pintar ranking 1 terus nyeleneh, tidak usah ranking 1 tapi tawuran saja ya, bukan seperti itu. Kalau itu tetap pintar tidak ranking 1 tidak apa-apa, tapi dia berprestasi bidang lain kan, misalnya tidak harus pintar sekali, yang lain cukup saja tidak apa-apa, tapi dia berprestasi di olahraga atau di seni tidak apa-apa, itu namanya nyeleneh juga tidak apa-apa. Jadi orang tua kan mungkin sekarang umumnya itu kan berpikir jadi sukses itu ketika jadi misal dokter kayak, atau polisi, atau pegawai negeri misalnya, gitu kan. Padahal kalau sukses ya tidak harus itu kan. Sekarang misal Atta Halilintar bukan dokter, bukan dari segi uang itu pasti lebih sukses daripada dokter, daripada polisi misalnya, daripada pegawai negeri, jelas gitu ya. Jadi definisi sukses apanya dulu nih kan. Kalau misalnya uang atau dari hal yang bermanfaat, profesi apapun bermanfaat kan. Tidak harus jadi dokter, bisa bermanfaat. Jadi tukang sapu ya pun bisa bermanfaat, dan mungkin bisa lebih bermanfaat juga, tergantung orangnya kan. Nah ini jadi seperti ini ya kurang lebih dirangsang sedemikian rupa.
Kalau saya ini bicara juga kalau di PPG ya, misalnya di PPG itu seringnya guru itu berpikir kreatif itu berarti mencipta hal baru, berarti membuat produk di Hastakarya kan. Tidak harus produknya berupa benda, tapi ide juga bisa ya gitu. Oke, next. Nih, kita beralih ke communication ya. Tadi itu gambaran, jadi pentingnya communication skill ya. Bagaimana kita menyampaikan informasi secara tepat, cepat. Ya, saya batasi. Tapi bagaimana caranya? Itu. Nah, ini mencakup apa communication? Pertama ya kalian harus bisa bahasa dulu lah ya. Sekarang kalau di Indonesia berarti harus bisa bahasa Indonesia, jelas. 4 keterampilan itu apa? Ingat tidak? Itu membaca, berbicara, mendengar, menyimak dan menulis. 4 itu harus bisa. Jadi kalau Anda mengaku saya bisa bahasa Indonesia, harus bisa 4-4-nya. Bisa membaca juga, bisa menulis juga dalam bahasa Indonesia, bisa menyimak, kemudian bisa berbicara. Itu. Kalau misal saya bahasa Arab, Pak Taufik, saya bisa menulis, bisa membaca, bisa menyimak kurang bisa. Berbicara tidak bisa, berarti saya belum bisa dikatakan saya bisa bahasa Arab, tidak ya, hanya parsial lah, berarti belum sepenuhnya ya. Itu sekarang berarti bahasa, terutama bahasa Indonesia ya, minim-minimnya. Bahasa Jawa juga karena bahasa Jawa itu ada tingkatannya ya, itu akan bagus sekali ketika kita bisa bahasa kromo ya, karena itu akan sangat berpengaruh lah ya. Orang yang bisa bahasa Jawa ngoko saja dengan yang bisa ngoko dan kromo itu berbeda. Kalau secara teori tingkat keberhasilan kesuksesannya di masa depan juga berbeda ya. Tuh, jadi orang yang bisa bahasa kromo ada keuntungannya tidak ada, itu akan lebih sukses. Kenapa? Karena dia bisa menempatkan diri pada orang-orang misalnya lebih tua ya, seperti itu. Jadi kemungkinan berhasil lebih besar. Kemudian bisa menyerap informasi dengan baik. Ya, ini memang kalau orang Indonesia 98% kalau tidak salah sudah bisa membaca, tetapi memahami apa arti dari bacaan itu masih rendah, yaitu. Nah, ini yang dimaksud communication berarti bisa membaca, bisa menyimak dan paham maksudnya apa. Jadi tidak hanya menyimak tapi juga bisa paham. Kemudian bisa menyampaikan info, tadi contohnya yang tadi, infonya apa, gambar garisnya seperti ini, kemudian seperti itu kan, itu menyampaikan info secara verbal, lisan, tulisan, ekspresi dan bahasa tubuh ya. Ini kalau yang paling bagus bisa menyampaikan info ya, contohnya anchor ya, apa sih, pembawa acara, kemudian reporter. Nah itu bagus sekali yaitu. Guru apalagi ya, guru kan menyampaikan pengetahuan, informasi ya, harus pintar seperti ini. Karyawan juga ada presentasi. Jadi apa namanya? Jadi pegawai negeri misal di instansi ya juga harus bisa nulis, bisa presentasi, bisa bahasa tubuhnya juga bagus kan. Pidato, itu semuanya. Wong kita jadi ketua RT saja harus bisa pidato kan. Nah, itu jadi communication itu penting sekali. Oke. Dan multimedia, sekarang karena kita alat komunikasi banyak ya, kita harus bisa pakai HP, laptop, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meeting, bisa pakai Google Classroom dan sebagainya. Itu namanya multimedia. Nah, ini harus mulai ditanamkan ke anak SD ya, apapun profesinya mereka harus pandai ini di communication skill, meliputi ini contohnya. Next. Salah satu contoh ya, apa sih berpikir kritis itu? Jadi bisa menganalisis info, menguraikan info ya. Di sini kan ada informasi, lingkaran. Oke, lingkaran. Mana yang lingkaran paling kecil? Lingkaran di sini banyak sebenarnya. Sampai yang ini juga lingkaran kan, yang di atas I, di bawah tanda tanya itu lingkaran. Nah, kemudian setelah lingkaran diuraikan seperti itu, mana yang paling kecil, dicari yang paling kecil. Gitu. Tuh, jadi ini contoh bisa menguraikan informasi, berarti itu namanya kritis. Kemudian yang kedua bisa menafsirkan informasi. Kemudian masuk akal, ya logis, itu namanya kritis.
bisa introspeksi, saya salahnya apa sih, saya kurangnya apa sih, itu namanya kritis. Bisa membuat keputusan, making decision, itu namanya kritis. Loh Pak, anak SD sudah disuruh buat keputusan, harus, walaupun keputusan kecil. Ya, sebagai contoh kalau paling mudah kan, ayo anak-anak kita mau studi lapangan, kemana? Nah itu harus bisa. Ke Tawangmangu saja Pak, kenapa Tawangmangu? Harus punya alasan yang masuk akal. Nah itu namanya kritis. Jadi tidak sekedar ke Tawangmangu ya ingin aja, ya, itu tidak kritis lah, kurang kritis lah. Kemudian ada, Pak kenapa catnya warnanya oranye, kenapa tidak hitam saja? Itu kritis loh, seperti itu. Terus oke, hitam bisa, kenapa harus hitam? Alasannya apa? Nah, itu jangan dikata, oh jangan aneh-aneh ya, bukan aneh, itu anak kecil memang harus diasah seperti itunya ya, tingkat critical thinkingnya. Kemudian memecahkan masalah ya, jadi misal di apa namanya, ini ternyata kita mau studi lapangan tapi kurang nih dananya, apa yang harus dilakukan? Nah, diajak untuk memecahkan masalah. Atau hanya sekedar ilustrasi tidak apa-apa. Jadi, nah kalian pernah ke pasar tidak? Ya, iya pernah, pasar Kartasura. Bersih apa kotor? Kotor Pak. Nah, kira-kira bagaimana nih supaya jadi bersih? Nah, seperti itu namanya memecahkan masalah kan. Harus dibiasakan seperti itu, critical thinking. Anak SD, apalagi kalian ya mahasiswa, makanya kalian diberi challenge ya, tugas-tugas ya di mata kuliah supaya kalian bisa membuat keputusan, bisa memecahkan masalah. Kemudian kalau kadang misal di mata kuliah saya ada juga kan, saya kadang tidak bisa ngoreksi satu-satu tugasnya kan, ya, itu juga supaya Anda introspeksi, kira-kira saya salahnya mana sih. Jangan selalu, kalau ini sudah mahasiswa ya, tapi ya kalau SD berbeda lagi, SD itu harus jadi harus dikoreksi satu-satu ya kan. Ya, tapi kalau ya ini untungnya jadi dosen tidak harus koreksi satu-satu, karena kan Anda sudah mulai kritis ya, walaupun ternyata ada yang belum juga. Anda harus introspeksi, ini salah saya yang mana sih ya, oke. Next, sekarang collaboration ya, ini tidak ada kuisnya, langsung saja. Collaboration intinya bisa bekerja sama dengan orang ya, karena apapun profesinya di masa depan harus bisa bekerja sama ya. Jarang sekali atau bahkan tidak ada yang Anda bekerja tanpa bekerja sama dengan orang lain. Sekalipun misal, Pak saya mau jadi pengusaha peternak sendirian, kecil-kecilan saja, bisa kok sendirian? Oke bisa. Nah Anda jualnya kemana? Itu namanya kan collaboration kan. Anda jual ke ke ayam penyet misalnya, atau ke Lamongan, warung Lamongan. Dia harus bisa bekerja sama, collaboration, maka ada belajar kelompok, ada tugas kelompok. Bisa. Maka anak kalau bisa bagi tanggung jawab, misal, ayo coba kalian itu nanti membuat saringan sederhana dari botol aqua. Kemudian di dalam itu ada pasir, ada kerikil, ada sabut kelapa, ada apa. Nah, ini kalau seperti itu kasihkan ke mereka. Ini kelompok ya, biarkan mereka membagi tugas sendiri. Nah, nanti kalau mereka bisa, oh ya, saya berarti cari aquanya ya, kamu cari sabutnya, kamu cari ininya. Itu namanya membagi tanggung jawab. Bagus. Ya, bagus. Itu memang coba biarkan mereka membagi sendiri. Kalau tidak bisa baru didampingi ya. Guru itu jangan langsung memanjakan. Ya ini Mas ini cari ini, Mas ini cari. Jangan. Biarkan mereka nalarnya atau collaboration-nya dan creativity-nya itu jalan. Membagi tugas. Aku kan nyari pasir ya, ternyata tidak ada, aku udah nyari, sudah mencari tidak ketemu ya, fleksibel. Oh aku juga walaupun disuruh bawanya aqua tapi ada pasir kok, ya sudah saya bawa pasir juga. Dia namanya fleksibel ya, tidak saklek. Oh enggak bisa, saya pokoknya bawanya aqua saja, tidak mau bawa pasir. Tidak seperti itu ya. Di dunia kerja kadang misal kami ya di PGSD, kalau ada yang tidak bisa udah diberi tugas ya nanti dosen lain membantu. Kalian kan juga seperti itu kan, jadi tidak saklek, tapi memang bukan berarti yang satu lepas tanggung jawab, tidak, karena memang tidak bisa memenuhi tanggung jawab karena halangan gitu kan. Seperti itu namanya fleksibel. Kemudian saling menolong, saling berbagi itu. Jadi apalagi di dunia kerja sebenarnya tidak ada kompetisi ya di dunia kerja ya itu, tapi bagaimana caranya sukses bersama, mengangkat lembaga tersebut, SD tersebut atau perusahaan tersebut, seperti itu ya, gitu. Oke, nah sekarang kita langsung ke